Adi Warman dan juga Pak Ajat, kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan Pak Adi Warman tuh sejauh mana sebenarnya BNI juga sudah melakukan kerjasama dengan fintech atau lembaga keuangan lain yang ternyata sekarang juga sudah mulai memakan porsinya bank ya. Sekarang misalnya multi finance tuh udah boleh kasih kredit mobil, selain itu juga kredit rumah juga udah boleh kan gitu. Nah ini apakah sudah ada kolaborasi atau seperti apa? Apalagi dikatakan tadi mengenai akan ada policy misalnya 10% itu bisa bank mendanai gitu. Gimana? Iya, sebetulnya tadi yang disampaikan Bang Adi ini jadi BNI Syariah tahun 2018 kita punya juga strategi mengenai digital banking ini yang memang salah satu juga bagaimana kita kolaborasi dengan fintech company gitu. Hanya memang sekali lagi regulasi kan memang belum sambil berjalan ya, karena ini kan teknologi sangat cepat sekali, sementara di lapangan di lapangan sangat cepat, tapi regulasi kan masih ketinggalan. Betul. Dan kita pelakukan nggak bisa juga, bank ini kan highly regulated, jadi nggak bisa kita melakukan sesuatu transaksi tanpa ada regulasinya. Yang kedua, karena resiko mereka jadi resiko bank nanti ya. Dan yang kedua juga jangan lupa di Syariah tadi beda dengan bank konvensional, kita selain juga ada peraturan OJK BI, ada juga peraturan yang terkait dengan compliance syariah. Makanya di bank syariah kan ada Dewan Pengawas Syariah. Betul. Sehingga untuk merilis satu produk, merilis satu layanan ini filternya sangat banyak gitu. Dan memang kita juga masuk ke dalam digital banking, kemudian kita juga punya beberapa strategi, termasuk juga dari kolaborasi dengan fintech company. Memang menunggu tadi yang DSN mengeluarkan fatwa dulu. Kalau sudah ada, insya Allah industri akan bisa berjalan gitu. Ini Pak Adi Warman, seringkali apa yang dikatakan tadi itu peraturannya sering terlambat, bahkan nanti kalau udah terlalu maju peraturannya berubah, itu juga akhirnya problem juga buang bank syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang ini kan pembiayaan fintech itu kan belum ada yang syariah gitu loh. Nah kalau kita ikut membiayai yang bukan syariah itu gimana hukumnya? Iya, sekarang fintech udah ada yang syariah, yang udah masuk ke Dewan Syariah Nasional itu udah ada 4 yang minta. Betul. Jadi yang tadi dibahas itu adalah fintech yang syariah ya, bukan yang ikut di mana fintech. Syariah. Jadi fintech yang syariah udah maju, Bu. Itu tadi kita udah ngomong dari segi mikro, kita udah ngomong dari segi consumer, mereka masuk. Memang yang orang susah ini sama bank kan minta kolateral, minta yang formalitas kayak gitu-gitu ya, Mbak. Betul. Yang oleh fintech itu dia bisa sedemikian rupa buat, bisa dia ukur dan dia resikonya dia mitigasi dengan cara lain selain dengan cara meminta kolateral itu benar. Itu sebabnya mereka cepat sekali jalannya. Nah, bank yang tadi kita ceritakan, tentu kita nggak bicara BNI, tapi ada yang lain lagi yang lagi bersiap-siap. Ini betul-betul lagi mereka siapkan. Untuk apa sebetulnya? Untuk rate yang lebih tinggi. Kalau pertumbuhan mah enggak, karena pembiayaannya ini run off-nya cepat sekali. Betul. Baru dikasih 3 bulan lunas. Biasanya di bawah 1 tahun kebanyakan ya. Untuk jadi dia itu yang fintech ini ada 3, Mbak. Yang masuk ke syariah ya. Yang pertama adalah yang invoice financing. Umurnya cuma 3 bulan, 4 bulan lunas. Ini baru jalan atau baru minta izin ini sekarang? Udah jalan. Nah, syariah itu seringkali ada hubungannya dengan bunga yang lebih mahal, Pak. Gitu. Nah, ini gimana nih cara supaya masyarakat kita ini juga tahu lebih mahal syariah nih dibandingkan yang konvensional gimana? Kalau saya lihat di lapangan ya, Mbak ya, mahal nggak mahal itu harus kita lihat segmennya. Sama seperti orang. Bukan karena masuk surga lebih mahal gitu ya? Enggak ada urusan masuk surga sama masuk neraka. Enggak ada ini, benar nggak? Enggak ada urusan masuk surga masuk neraka. Itu mah kalau ente jadi orang baik lakuin yang halal-halal masuk surga. Tapi ngomongnya gini, segmennya. Karena di syariah sendiri pun segmen yang berbeda punya harga yang berbeda. Orang tetap beli mobil Mercedes kok, walaupun Mercedes jauh lebih mahal daripada Xenia, gitu benar. Betul, ada segmennya lah. Ada segmennya, ada segmennya. Nah, segmen-segmen inilah yang mesti nanti kita bedah dengan baik sebetulnya. Kalau kita bicara mengenai syariah, yang mikro dia mahal, ya karena delivery cost-nya memang mahal. Kalau kita bicara UMKM mahal, ya karena delivery cost-nya mahal. Sama ya, konvensional juga sama ya, men-charge sesuai dengan berapa biayanya kan gitu. Yang beda sama konvensional, cost of fund-nya. Betul. Cost of fund di konvensional, karena dia skalanya udah nyampe, maka dia bisa, bank yang besar itu bisa sampai 3% cuman cost of fund-nya. Yang gedean dikit banknya 4%, 4,5%. Sedangkan di bank syariah karena skalanya belum masih nyampe, kecil-kecil, ya? bener gak? Masih bank buku 2. Maka cost of fund-nya itu jadi tinggi, bisa sampai 7 bahkan.
Makanya ada inisiatif kan bagaimana bank BUMN bisa menjadi besar itu salah satunya economic of scale. Itu salah satunya quick wins yang mau dicapai di KNKS itu ada bank syariah yang gede. Karena kita sebetulnya bukan apa-apa, mau nyari skala kan, skala yang gede. Betul. Sehingga kalau dibagi maka cost of fund-nya itu dia jadi turun. Lebih kecil ya. Pak Ajat, kalau kita lihat customer base nih ya, kalau dilihat Indonesia ini hampir sebagian besar majority agama Islam. Tapi kalau kita lihat di dalam customer base sendiri di sektor keuangan itu masih relatif kecil ya. Nah ini apa sebenarnya kalau dilihat dari perbankan syariah, kacamata perbankan syariah ini sebenarnya ada persoalan apa di customer base kita sehingga kita itu belum banyak orang itu yang berbank syariah kecuali kalau mereka yang sudah sadar dalam tanda kutip ya. Gimana Pak? Jadi memang tadi menarik ya yang disampaikan oleh Bang Adi juga mengenai perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional ya. Jadi kalau di syariah kelihatannya agak mahal karena memang kita memberikan kepastian. Jadi kan kalau pembiayaan ini kita ada dua, ada cerita sedikit ya. Syariah ada dua skim yang umumnya dipakai yaitu bagi hasil sama jual beli. Betul. Nah, yang bagi hasil ini biasanya kita berikan hanya kepada nasabah-nasabah atau calon nasabah yang kita benar-benar yakin sama dia. Dia mau kasih lihat bukunya, untungnya berapa, kira-kira bagi hasil buat kita berapa, sehingga tingkat kepercayaan kita pada dia lebih tinggi. Lebih tinggi, oke. Yang untuk yang sudah dipahami oleh banknya ya, oke. Yang entry biasanya untuk yang nasabah yang baru itu kita lebih banyak di murabahah, akad jual beli. Makanya kalau lihat di industri syariah di pembiayaan itu 53% itu masih murabahah jual beli. Jadi banyak yang belum dipercaya dong. Yang 47-nya yang bagi hasil. Dan memang karena kalau kita mau aplikasikan skema bagi hasil dengan baik sesuai dengan akad-akad yang benar, itu memang lebih kita mesti ada effort yang lebih lah memastikan bahwa nasabah ini bagi hasil revenue benar, bagi hasilnya sukses dan seterusnya. Karena banyak sekali kan kalau pengusaha kita sekarang kan katanya mungkin ada 2 atau 3 neraca ya Pak, 3 lapangan keuangan buat bank beda, buat pajak. Nah, ini persoalan tersendiri. Nah, kemudian tadi mengenai customer base. Sehingga di kita sebenarnya kalau di kacamata di tempat kita di BNI Syariah, kita melihat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk berbank syariah ini udah makin keuangan udah makin besar, sangat besar gitu. Bukan sekedar yang tingkat pendidikan yang di bawah, justru yang berada di posisi puncak perusahaan, saya CEO suatu perusahaan besar BUMN itu memang sudah ingin memindahkan keuangannya, transaksi keuangannya ke syariah, sehingga agak berbeda sedikit sudut pandangnya. Nah untuk itu ketika mereka mau berbank syariah, otomatis harga menjadi tidak lagi menjadi komponen yang terlalu penting karena dia lebih senang tadi. Oke, saya mau ke syariah, saya akan pindahkan syariah. Ya mungkin tadi kalau harga berbeda ya nggak jadi masalah. Yang kedua, ada komponen, ada segmen yang memang akhirnya tadi yang disampaikan bahwa kuenya syariah nggak tumbuh-tumbuh baru 5%. Karena banyak juga yang market floating yang sifatnya kalau mahal saya di konven, kalau murah saya. Iya, seringkali begitu tuh. Nah, ini ada marketnya Bu. Nah, ini memang jadi kalau suku bunga lagi naik mendingan ke syariah ya kan. Kalau suku bunga lagi turun mendingan konvensional. Suka begitu, Pak. Jadi ini memang akhirnya bank syariah kita harus memberikan solusi juga baik itu untuk yang nasabah-nasabah ingin memang bersyariah, nggak perlu dengan harganya, juga ada solusi keuangan buat teman-teman yang rasional. Kalau yang mau murah saya milih yang syariah. Kalau misalnya mahal, saya milih konven dan seterusnya. Nah ini kita mesti punya solusi juga. Dan saya yakin teman-teman di syariah juga udah punya beberapa skim. Tapi sekali lagi memang kan kita baru 395 triliun melawan 7.000 triliunnya bank ngejarnya masih cukup lama ya. Sehingga tadi kalau dibantu dengan pertumbuhan anorganik yang disampaikan oleh Bang Adi bahwa nanti ada beberapa bank syariah mau bank BPD akan konversi, ada beberapa lagi yang mau konversi, insya Allah sih pertumbuhan begitu. Tapi kalau organik aja, kayaknya sih agak lumayan. Benar-benar. Iya Pak Adi, kalau kita lihat tadi customer base ya, kita bicara customer base itu melihat bahwa pertumbuhannya sih selalu ada gitu ya, tapi memang nggak sesignifikan pertumbuhan di konvensional. Bahkan mereka tuh selalu membandingkan terus antara syariah dengan itu. Nah, customer base ini ke depan diprediksikan apa yang bisa memicu untuk peningkatan di customer base nih? Sebenarnya sih kalau barangnya bagus, cocok sama selera, masyarakat pasti ambil. Ya, oke. Nah sejauh ini bagaimana
pemasaran dari Untuk syariah segala macam? Iya, riset kita menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini bisa dibagi jadi 4 jenis. Oke, 4 jenis ya? 4 jenis. Yang pertama itu adalah orang-orang yang apatis terhadap syariah. Ada yang Bagi apatis. mereka yang penting adalah harga murah. Nggak usah ngomong syariah. Itu dah. kalau yang kredit ya, kalau yang Iya, dana maunya yang gede-gede. Kebalikan, ya. Kalau dana kebalikan, benar nggak? Oke. Yang Orang penting apatis. kalau dari segi kredit apatis dia pokoknya murah. Kalau mahal biar bilang neraka surga nggak mempan. Ya, oke. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak price sensitif, tapi dia sensitif terhadap features. Oke. Ngerepotin nggak sih? Bank syariah bisa nggak sih punya fitur Sesuai yang dengan keinginan saya gitu ya? iya, yang nggak usah antri, yang layanannya nggak sering hang, apa bener ya? Buat mereka syariah nggak penting, yang penting adalah fiturnya Iya, iya. sesuai Berarti dengan pelayanan kalau gitu ya, pelayanan dan pelayanan, kebutuhan betul, ya, sesuai betul. kebutuhan. Oke. Nah, orang tipe yang ketiga adalah orang-orang yang mementingkan values. Oke. Buat mereka bukan label syariah yang penting. Punya nilai nggak buat saya gitu ya? Nah, walk the talk dah, bener gak? Jangan cuma label syariah, tapi kenyataannya kayaknya ini nggak syariah, bener gak? betul, Nah, mereka nggak suka. Walaupun yang konvensional, tapi kalau akhlaknya atau values-nya itu syariah, ini dia suka. Barulah orang keempat yang memang mementingkan label syariah. Oke, menarik nih Pak. Iya, dia ada 4 golongan seperti ini. Sehingga cara kita mendekati pasar pun harus disesuaikan dengan cara sesuai dengan karakteristik orangnya. Iya, menarik nih. BNI kayak apa? Tapi ntar jawab ya. Dari 4 ini masuk kategori yang mana? Kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISEI.